Halo folks, welcome to our YouTube channel. Kita adalah CoinFox. Nah, perkenalkan nama gue Fadel Fariza atau mungkin bisa dipanggil Minfox juga. Nah, pada episode ini kita spesial banget. Kita akan lakukan analisa outlook untuk Bitcoin, bagaimana pergerakan dan dinamisasi market dalam beberapa hari ke depan, khususnya Bitcoin. Karena Bitcoin ini kan yang ibaratnya sangat penting ya untuk kita, bahkan untuk variabel untuk analisa kripto-kripto lainnya. Jadi kita akan mulai episode ini yang pertama atau YouTube pertama kita ini dengan pembahasan analisa Bitcoin. Oke. Nah, biasanya kita tuh analisa tuh di TikTok guys. Biasanya kita di TikTok dan di Telegram kalau untuk analisa-analisa kayak gini. Tapi kita kayaknya sabi juga nih kita analisa di YouTube bareng teman-teman. Nah, kalau Minfox, trading system yang Minfox punya itu selalu biasanya melihat outlook pergerakan market itu dari time frame weekly terlebih dahulu. Minfox mencari apakah memang kita ini posisinya di mana. Apakah di situ ada Elliott Wave yang mana akan membawa kita terbang lebih tinggi lagi, atau mungkin kita sudah di ujung pada tren yang dan saatnya kita masuk trend transition. Makanya penting terlebih dahulu untuk kita melihat tren dalam gambaran yang lebih besarnya, yaitu di weekly. Oke, kita lihat di weekly. Overall Bitcoin ini membentuk Elliott Wave. Nah, ini udah confirm ya Elliott Wave ya, yang mana kita lihat wave 3 ini menjadi yang terpanjang. Umumnya Elliott Wave itu wave 3 itu yang terpanjang, walaupun boleh saja wave 5 itu yang menjadi terpanjang. Tapi yang pasti adalah aturan mutlak dalam Elliott Wave, wave 3 itu tidak boleh menjadi yang terpendek. So clear, wave 3 itu lebih panjang dari wave 1, dan kita melihat di sini juga ada koreksi ABC yang mengkonfirmasi kita memang di sini ini adalah Elliott Wave, ini adalah ABC correction, dan di wave 4 pun juga ada terdapat ABC correction walaupun tidak signifikan. Nah, oke, kita clear dalam memandang di time frame, dan ternyata sekarang kita itu dalam proses menuju wave 5. Pertanyaannya adalah ini wave 5 akan sampai mana dan kapan sih kita akan berbalik arah gitu, akan mungkin masuk fase winter. Karena kan kalau kita lihat memang mungkin teman-teman tahu juga ada yang namanya istilah Bitcoin halving. Ini mungkin yang memompa harga Bitcoin dalam 4 tahun sekali. Jadi kita tuh sebenarnya ini adalah periode halving 2020. Periode kenaikan ini. Dari sini ini halving 2020, dan biasanya dalam periode halving Bitcoin itu biasanya berlangsung selama 2 tahun. Itulah kenapa alasan kita memang di akhir tahun 2021 ini bahkan kita masih melihat kenaikan yang cukup signifikan untuk Bitcoin. Nah, kita akan singgah ke time frame daily. Di sini kita melihat Elliott Wave juga, ini wave 1, ini 2, ABC correction juga ada, dan kita sekarang kalau di daily kita dalam perjalanan menuju wave 3. Nah, dan tentunya setelah wave 3 nanti mungkin akan ada masuk ke dalam fase korektif yang mungkin koreksinya cukup signifikan, namun tentu saja belum tentu ini merubah tren, tapi hanya koreksi sehat itu sebentar. Nah, Minfox melihat di sini untuk swing kita berpotensi ke level area 78.000. Tentu saja ini sangat strong untuk bull Bitcoin. Kita udah melihat di sini di wave 1 dia cuman koreksi mungkin sekitar berapa persen ya? Coba gue hitung dulu deh. Dia cuman koreksi sekitar 25% kalau kita tarik, mungkin di sini kita tarik Fibo mungkin ya dia koreksi sekitar di Fibo 0,5, dan bahkan setelah dia melakukan fase koreksi dia masih mampu untuk lanjut dengan impuls dengan kekuatan yang strong. Nah, di sini Minfox melihat di sini tentu saja di sini kita masih ada peluang dalam waktu dekat untuk kita menuju ke level 78.000. Dibuktikan oleh Fibonacci projection. Jadi Minfox itu tarik dari swing low yang ada di sini menuju swing high dan di titik pullback yang ada di sini. Jadi kita melihat di sini bahwa Bitcoin masih ada peluang ternyata untuk sampai ke 78.000 sebelum dia nanti akan masuk ke dalam fase korektif di wave 4. Nah, dan kita juga lihat juga apa sih yang membuat Bitcoin itu pullback setelah dia di sini koreksi. Ini adalah dynamic support resistance. Nah, ini dynamic ini sangat penting untuk teman-teman gunakan dalam tren partisipasi atau tren yang
jelas bullishnya. Kayak gini adalah tren partisipasi. Gerakannya 45 derajat. Jadi jangan gunakan support resisten klasik kayak gini. Nanti teman-teman akan banyak kehilangan momentum gitu kalau menggunakan support resisten ini sebagai area untuk mencari diskon. Makanya yang kita gunakan ketika ini teman-teman fokus itu pada dynamic support resisten. Teman-teman bisa lihat sendiri. Setiap dia terkena EMA 21 atau dynamic support, dia di situ terrebound. Di sini kena rebound, di sini kena rebound. Masuk fase korektif, pump lagi. Nah, di sini pun ada potensi kembali rebound. Kalau teman-teman nggak percaya, kita bisa cek juga di sini. Nah, di sini kan ada pergerakan Bitcoin yang bullish kemarin, impuls di EMA 2150. Ini adalah magnet area yang menyerap harga dan memantulkannya kembali ke atas. 21 dia kembali rebound, 21 rebound, dan kemudian masuk ke dalam fase distribusi. Jadi kayak gitu teman-teman. Dalam tren yang jelas, kata kuncinya adalah teman-teman harus menggunakan dynamic support resistance untuk mencari area diskon yang pertama. Nah, kita melihat di sini, dan benar aja ketika dia udah menyentuh 21, kalau teman-teman mungkin melakukan pembelian di area ini, teman-teman mungkin udah floating profit sekarang. Nah, oke, kita akan singgah ke time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam untuk melihat apakah teman-teman yang belum masuk nih bisa entry posisi sekarang. Jadi kita melihat di sini, dia membentuk falling wedge pattern di 4 jam, yang mana ini time frame yang sangat bullish. Jadi akumulasi ke bawah itu tandanya tren ke atas, teman-teman. Ini kita akumulasi ke bawah, itu menandakan tren ke atas. Kita udah breakout overall gitu dengan volume yang mungkin baik juga dibanding yang sebelumnya. Dan di sini kita udah breakout dan sekarang kita masuk ke dalam retest kepada area resisten dari falling wedge pattern yang ada di sini. Nah, untuk kita bisa kembali menguat, kita butuh lihat di sini ada konfirmasi, mungkin ditandai dengan candlestick reversal atau apa, atau mungkin engulfing atau mungkin doji yang membawa mungkin kita akan kembali ke atas menuju targetnya. Lalu kira-kira nih target terdekatnya sampai mana, Bang? Gue nggak sanggup nih untuk misalnya kalau harus nahan sampai 78.000, gue nggak pede gitu, bla 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 mungkin ya. Nah, mungkin yang mau scalping, gue mungkin akan memberikan sedikit gambaran buat teman-teman. Kalau berdasarkan falling wedge pattern itu kita mungkin ada peluang untuk mencapai area ini mungkin di sekitar 67.200 untuk menjadi target profit teman-teman yang pertama. Tapi kalau kita mungkin menggunakan harmonic pattern untuk memperkaya analisa kita mungkin bisa melihat di sini ada pola pembentukan harmonic pattern juga. Ini adalah Cypher kalau tadi saya ukur. Jadi kemungkinan kalau dalam Cypher itu yang kita cari itu adalah titik D. Kira-kira dia akan berhenti sampai mana. Nah, ini akan coba saya ukur dulu menggunakan Fibonacci. Nah, ini dia mungkin kita bisa anggap saja dia di 0,618 titik retracement daripada XAB. Lalu kemudian kita coba ukur yang ABC. Kita mungkin bisa katakan ini di level 1,272 atau mungkin 1,414. Yang mana itu memang adalah level-level yang diprioritaskan oleh Cypher pattern. Jadi sebelumnya saya udah mengukur juga. Nah, untuk mencari targetnya mungkin kita bisa tarik dari BCD ini, kita cek kemungkinan besar dalam harmonic pattern dia biasanya akan berhenti di level, ini saya tariknya harus dari XCD, dia biasanya akan berhenti di level 0,786. Mungkin ini bisa menjadi target juga bagi teman-teman yang target pertama, atau mungkin yang ini bisa jadi target kedua mungkin bagi teman-teman yang suka main pendek gitu ya. Nah, mungkin setelah dia nanti mencapai level ini, kalau berdasarkan Cypher dia mungkin akan melakukan penurunan sebanyak 0,382 atau 0,618. Itu tergantung nanti dia akan sejauh apa retestnya, itu yang nggak ada yang tahu. Mungkin dia nanti akan bergerak seperti ini dari sini, mungkin di sini akan memantulkannya kembali ke 62.000, baru kemudian kita bisa menembus area harga yang kita tadi concern di time frame daily, atau bisa kita katakan kita mungkin akan bisa langsung ke area 78.000 dengan segera. Nah, mungkin itu dia outlook analisa untuk Bitcoin. Teman-teman, berarti PR-nya kalau misalnya mau entry, yang belum entry mungkin bisa pantau itu di time frame 4 jam. Kita lihat ini
Dia di sini sudah tembus ya, dia sudah bergerak sekarang di atas dynamic support resistant dan sekarang dia lagi menguji EMA 21 ini. Kita juga melihat ada persilangan berdasarkan ini juga. Coba kita menggunakan indikator untuk semakin menguatkan MACD mungkin. MACD kita juga overall ini cross, kita sedang menuju ke atas dan kalau memang ternyata ini nanti ternyata bereaksi kuat untuk menerbang ke atas, level konfirmasinya mungkin ada di sini. Mungkin teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan posisi untuk kembali buy mungkin di level 62.000, level 62.000-an pastinya. Mungkin yang belum entry. Buat yang mau averaging up, nah ini perhatikan memang area-area ini. Seperti itu mungkin teman-teman untuk analisa Bitcoin dari CoinFox. Terima kasih, sampai jumpa di analisa berikutnya.